Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Putra Supriyadi dengan NIM 119206058 dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai mekanisme kerja organisasi. Mekanisme kerja organisasi merupakan suatu tatanan atau prosedur yang dimiliki suatu lembaga kemahasiswaan dalam mengerjakan tugasnya agar tujuan yang diinginkan tercapai. Mekanisme kerja suatu organisasi itu merupakan suatu mekanisme yang sistematis agar dalam menjalankan fungsinya terarah dalam mencapai tujuannya. Dari menurut para ahli yaitu George R. Terry, mekanisme digolongkan ke dalam beberapa bagian. Yang pertama itu planning atau perencanaan merupakan suatu proses awal atau suatu kegiatan dalam menciptakan ide sebelum melakukan kegiatan kerja dalam organisasi. Nah, yang kedua itu organizing atau perorganisasian merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara mengkoordinasi aspek yang ada agar tiap tercapai, maka dibutuhkannya perorganisasian. Nah, yang ketiga itu executing atau proses pelaksanaan yang merupakan suatu bentuk pelaksanaan dari perencanaan dan perorganisasian. Nah, perencanaan perorganisasian yang baik tidak akan berjalan baik adanya suatu pelaksanaan kerja. Nah, untuk itu dibutuhkannya kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sama antara sesama anggota maupun pengurus organisasi. Yang keempat itu controlling atau pengawasan. Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam mengawasi jalan suatu program kerja organisasi itu sendiri. Nah, agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan, dan program kerja. Nah, maka dibutuhkannya pengontrolan pada suatu organisasi. Pengawasan sendiri bertujuan untuk mengawasi jalan program kerja suatu organisasi agar tidak terjadi menyimpangnya atau penyimpangan pada kegiatan organisasi. Itu menurut George R. Terry. Nah, ini satu lagi menurut Max Weber, organisasi semua kegiatan yang dilakukan organisasi tersebut berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan bersama. Terus keputusan yang diambil didasarkan kemaslahatan organisasi. Yang ketiga, pembagian kerja ditetapkan sesuai skill yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya. Organisasi memiliki tujuan, artinya memiliki spirit atau organisasi akan mati atau tidak akan efektif lagi jika spiritnya sudah tidak ada lagi. Setiap organisasi itu merupakan sekumpulan individu yang mempunyai kesepakatan bersama. Dalam organisasi dan kesepakatan ini itu tertuliskan. Perencanaan program bimbingan konseling di sekolah dan madrasah. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan tentunya dilakukan dalam perencanaan program bimbingan konseling. Itu ya, yang pertama, studi kelayakan. Nah, studi kelayakan merupakan refleksi tentang jalan alasan mengapa diperlukannya suatu program bimbingan studi kelayakan dapat diadakan oleh pimpinan sekolah dan madrasah dengan mengundang beberapa ahli bimbingan dari luar. Dapat pula dilaksanakan oleh guru BK bersama dengan tenaga kependidikan yang sudah berpengalaman di lembaga yang bersangkutan. Nah, dalam menyusun program bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah harus melibatkan berbagai pihak yang terkait seperti kepala sekolah, guru BK, para guru, tenaga administrasi, orang tua siswa, komite, orang tua dan sekolah, dan tokoh masyarakat. Nah, lanjut. Adapun hal sebagai pijakan untuk mempraktikkan layanan BK, pada intinya A. Melakukan pelayanan kebutuhan untuk
mengukur dan menafsirkan kegiatan, sikap kepercayaan, serta tingkah laku objek BK. Nah, menentukan kebutuhan pokok objek BK yang akan dilayani. C. Memilih prioritas layanan dan objek sasaran untuk memenuhi kebutuhan objek BK. 2. Program bimbingan. Penyusunan program bimbingan dapat dikerjakan oleh tanpa ahli bimbingan atau guru BK atau konselor. Dalam menyusun program BK harus diperhatikan berbagai hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama itu pola dasar. Mana yang sebaiknya dipegang dan strategi yang paling tepat untuk diterapkan. B. Bidang-bidang lingkup bimbingan mana yang perlu diprioritaskan. Atau yang kedua, yang ketiga itu bidang-bidang atau jenis layanan mana yang sesuai untuk melaksanakan kebutuhan para siswanya. Yang keempat, keseimbangan yang wajar antara pelayanan bimbingan secara kelompok dan secara individu. Yang kelima, pengaturan pelayanan konsultasi. Yang keenam, cara mengadakan evaluasi program. Yang ketujuh, pelayanan rutin dan pelayanan incidental. Nah, lanjut, yang ketiga itu menentukan ruang lingkup program. Ruang lingkup program umum bimbingan konseling dapat mencakup bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Yang keempat, konsultasi usulan program bimbingan dan konseling. Ada layanan bimbingan konseling diterima berbagai pihak. Ada baiknya program bimbingan dan konseling dapat telah terulang konselor atau pejabat dan masyarakat. Rancangan program ini harus mendapat persetujuan dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan otokritik dan konstruktif untuk mengantisipasi kemungkinan yang keliru. Cara-cara yang dapat ditempuh oleh institusi penyelenggara program bimbingan dan konseling seperti A. Menjelaskan secara lisan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, menggunakan perangkat-perangkat yang ada di lembaga, misalnya kotak kritik saran, kolom jika tersedia, layanan website atau email, serta cara-cara menunjang keefektifan dalam kerja. Yang kelima, menyediakan secara fisik dan teknis. Nah, saran fisik adalah sebuah peralatan atau penyelenggara yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan program BK, seperti ruang tenaga kerja, bimbingan ruang kerja BK bersama peraturan seperti almari data, perpustakaan BK, ruang konsultasi, ruang tunggu, ruang usaha, dan lain-lain. Lanjut, yang keenam itu tahap penyelidikan anggaran biaya. Yang terdiri dari pendekatan subjektif, pendekatan tugas, yang ketiga pendekatan normatif. Nah, yang ketujuh itu penentuan saran personal dan pembagian tugas. Nah, saran personal dan penyusunan rencana program BK adalah orang-orang yang akan dilibatkan dalam penyusunan program BK. Nah, program bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Menurut karakteristik siswa di dalam penyusunan BK harus memperhatikan karakteristik siswa. Yang pertama, penyusunan program. Nah, penyusunan program itu terdiri dari identifikasi kebutuhan dan penyusunan rencana kegiatan. Prioritas kebutuhan baik kebutuhan individu maupun kebutuhan realisasi. Yang terdiri dari penilaian kegiatan. Penilaian dilakukan secara mencakup semua lingkungan BK yang telah dilaksanakan. Penilaian direncanakan dan dilakukan pada setiap tahap kegiatan dalam keseluruhan program. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.